Seringkali Bapak Ibu semua di dalam penjualan kita menghadapi yang namanya keberatan daripada calon buyer dan pembeli kita. Bapak Ibu, apa saja sih jenis keberatan yang dimiliki oleh mereka? Ya, seperti apa jenis-jenisnya kita akan bahas di dalam sesi berikut ini. Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Hendy Lianto di channel ini Bapak Ibu. Dan masih di dalam seri penjualan Bapak Ibu, yaitu sales dan marketing, di mana kita akan membahas banyak sekali tentang tips-tips dan juga bagaimana kita menjual dengan lebih baik sehingga bisa meningkatkan sales di tempat Anda masing-masing di dalam bisnis Anda. Bapak Ibu semua, ya, keberatan menjadi satu hal yang umum ya dialami. Bahkan kita sendiri pun kalau ditawarkan barang dan jasa, kita tawarkan kartu kredit, ya kita ditawarkan produk apapun itu Bapak Ibu di lapangan, kita banyak sekali menolak daripada orang yang menawarkan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya mungkin Bapak Ibu kita harus pahami dulu bahwa yang namanya keberatan itu berbeda dengan penolakan. Kalau penolakan sudah pasti kita sudah say no Bapak Ibu. Sangat kecil sekali kansnya atau celahnya untuk kita bisa melakukan yang namanya penjualan ketika nasabah sudah menolak di awal. Ya, tetapi Bapak Ibu yang namanya handling objection atau yang namanya menghandle keberatan itu berbeda dengan penolakan. Yang namanya keberatan, Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa keberatan itu artinya nasabah perlu informasi, perlu waktu untuk berpikir, perlu mencari tahu lebih lagi, mencari satu penilaian value produk atau jasa kita daripada relasi-relasi mereka, Bapak Ibu. Maka peran kita sebagai seorang tenaga sales dan marketing sangat penting, Bapak Ibu, di dalam handling objection ini. Ya, di dalam satu fase yang kita sebut dengan menghandle keberatan, Bapak Ibu. Keberatan sudah umum terjadi, tapi secara garis besar Bapak Ibu ada 4 jenis keberatan yang kita harus pahami. Ya, pertama adalah Bapak Ibu yang kita sebut dengan no money. Ya, kagak ada uang, ya. Aduh, saya belum punya uang saat ini, Pak. Nah, itu sering ya Anda dengar ya. Aduh, kayaknya saat ini banyak kebutuhan deh, Pak Hendy. Lain waktu deh ya. Ya, banyak kebutuhan Bapak Ibu. Nah, itu adalah contoh-contoh gimana kita bilang bahwa kita tidak ada uang Bapak Ibu. Ini menjadi satu keberatan yang wajar Bapak Ibu. Karena apa? Orang tidak mau ya spending money-nya untuk hal-hal yang mungkin mereka tidak perlukan. Ya, kalau cuma ingin ya mungkin harus menarik mereka Bapak Ibu. Tapi kalau cuma sesuatu yang kita perlu butuhkan, nah itu mereka akan berpikir berulang-ulang Bapak Ibu semua. Nah, itulah tugas kita Bapak Ibu untuk memberikan informasi lebih kenapa ya produk atau jasa yang kita tawarkan worth it Bapak Ibu untuk mereka beli. Sehingga berapapun harganya sebenarnya kalau orang sudah ngerti ini mereka butuhkan, penting buat mereka. Biasanya dalam tanda kutip jeleknya Bapak Ibu ngutang pun mereka siap Bapak Ibu untuk membeli produk atau mungkin bergabung di sebuah organisasi Anda, apapun itu Bapak Ibu. Nah, itu penting sekali. Ya, tapi jangan sekali-kali ya Bapak Ibu nekat hutang begitu ya. Ini hanya pengandaian saja. Karena saya banyak mengalami pada saya menjalankan bisnis dulu, orang rela ngutang untuk menjalankan satu bisnis Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Intinya Bapak Ibu yang namanya keberatan itu harus kita hadapi yang di dalam no money ini atau tidak ada uang. Orang bisa jadi ada uang ketika mereka sudah mengerti. Nah, berikutnya adalah yang kedua Bapak Ibu yang kita harus pahami. Ya, keberatan nasabah jenis kedua adalah no trust. Ya, no trust Bapak Ibu yang kedua, tidak adanya kepercayaan. Tidak adanya kepercayaan terhadap siapa? Bisa jadi terhadap produk yang kamu jual Bapak Ibu, terhadap jasa begitu ya. Nah, itu penting. Terhadap perusahaannya mungkin, ya ini perusahaan abal-abal, ece-ece misalnya menurut mereka. Ya, itu adalah tidak ada kepercayaan Bapak Ibu ya. Ini penting sekali untuk kita bisa memahami lebih jauh ya bagaimana membangun kepercayaan, membangun raport, membangun trust dengan mereka. Maka ketika kita melihat orang yang no trust ini, ya kita nggak bisa langsung melakukan yang namanya hard selling. Mesti pelan-pelan, step by step, membangun building trust dulu dan raport di mata mereka. Ya, raport produk kita, raport perusahaan kita, raport diri Anda sendiri di mata customer kita, Bapak Ibu. Nah, itu penting sekali. Makanya, wah, gua nggak percaya deh. Ya, kayaknya saya lebih percaya produk anu, begitu. Saya lebih percaya produk yang ini. Masih banyak yang lebih bagus, kompetitor, begitu ya, dan lain-lain. Nggak percaya. Ya, kayaknya gue lebih suka deposito deh, misalkan kalau Anda nawarin asuransi, lebih aman deh, misalkan, dan lain-lain. Ya, dia nggak percaya. Penting Bapak Ibu Anda untuk menjelaskan lebih jauh lagi kepada mereka. Jangan menyerah. Nah, yang ketiga jenisnya adalah yang kita harus pahami, yang sering kali ya kita dengar adalah adanya yang kita sebut dengan no hurry. Ya, jangan buru-buru lah.
saya tanya dulu istri ya, saya tanya dulu orang tua dah. Misalkan kalau orang tua sebagai decision maker, saya tanya dulu suami ya. Ya nggak bisa saya buru-buru deh, nanti dong. Ya jangan sekarang Hen, ya masih banyak kebutuhan ya, nanti deh bulan depan ya, tahun depan aja deh baru saya ambil. Nah itu jangan buru-buru. Saya tanya dulu ya, saya pertimbangkan dulu ya, saya lihat dulu ya, saya browsing dulu ya. Nah itu jangan buru-buru. Bapak Ibu betul bahwa segala sesuatu tidak harus buru-buru. Nah justru itu pentingnya Anda mendampingi dia, pentingnya Anda kalau memang dia mau bertanya kepada istrinya, saran saya Anda dampingi ketemu dengan istrinya. Tanya kepada dia, kapan Pak atau Ibu saya bisa main ke rumah Bapak atau ketemu dengan istri atau suaminya sehingga bisa mendapatkan informasi yang lengkap Bapak Ibu ya. Atau Anda bisa memberikan mungkin brosur-brosur ya, informasi-informasi tentang seputar produk dan jasa Anda yang lebih lengkap sehingga mereka bisa berpikir lebih matang Bapak Ibu ya. Betul, tidak terburu-buru. Mereka harus berpikir 1, 2, 3 kali bahkan untuk melihat, apalagi untuk membeli produk Anda di zaman sekarang. Nah berikutnya Bapak Ibu yang terakhir, keberatan jenis yang keempat adalah yang kita sebut dengan no need ya. No need, nggak perlu dah, saya belum perlu produk seperti ini ya, saya belum membutuhkannya begitu ya. Nah Bapak Ibu, yang namanya kebutuhan itu bisa kita ciptakan. Justru itulah pentingnya Anda sebagai tenaga penjualan untuk mengetahui spek produk Anda dengan baik dan juga menggali kebutuhan daripada calon-calon customer kita Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, penting sekali kita untuk belajar bagaimana memunculkan, menciptakan kebutuhan sehingga yang tadinya nggak perlu jadi perlu Bapak Ibu. Nah ini penting sekali. Mereka mungkin merasa belum perlu karena tidak dibukakan cara pandang atau paradigmanya ya, bahwa produk ini bisa membantu loh, bahwa jasa ini bisa membantu masa depan mereka misalkan begitu, atau membantu saat ini pekerjaan mereka. Nah Bapak Ibu, itu adalah 4 jenis keberatan Bapak Ibu yang kita biasanya sering kali hadapi ya di lapangan. Ya jangan menyerah ketika ada yang namanya hambatan ini. Ingat sekali lagi bahwa hambatan atau keberatan yaitu berbeda dengan yang namanya penolakan Bapak Ibu. Maka berjuang terus ya, memberikan yang terbaik, ciptakan kebutuhan nasabah Anda ya, berikan informasi yang terbaik, dampingi mereka ya, bangun raport dengan mereka untuk membuat penjualan Anda lebih baik lagi di kemudian hari, dan juga terus menerus Bapak Ibu untuk meningkatkan penjualan dan omset di dalam perusahaan Anda. Bapak Ibu, considerlah Bapak Ibu untuk bisa subscribe ya channel saya ini apabila ini semuanya sangat bermanfaat buat Anda, dan jangan lupa ya Bapak Ibu semua untuk like ya, dan juga untuk share kepada semua relasi-relasi Anda, kepada tim kerja Anda, kepada keluarga, sahabat, dan semuanya Bapak Ibu, sehingga semakin mengenal, semakin terbantu dengan yang namanya program-program daripada Hendy Lianto dari saya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sesi berikutnya nanti kita akan bahas gimana sih caranya menghandle keberatan ini, menghandling objection ini Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar 4 jenis keberatan, bagaimana caranya menghandle, kita akan bahas di dalam video berikutnya Bapak Ibu. Stay tune, tunggu tanggal mainnya ya. Sukses buat Anda semua Bapak Ibu.